Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru semuanya. Perkenalkan, saya Desi Diana. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Saya akan mulai dengan pengertian pembelajaran diferensiasi, kemudian ciri pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memetakan kebutuhan belajar, dan keempat strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai ya. Pengertian diferensiasi, menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Acuan dari pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kemudian, apa sih ciri pembelajaran diferensiasi? Nah, menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran diferensiasi itu memiliki ciri satu, berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Jadi, harus berfokus pada kompetensi dasar. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Jadi, maksudnya kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, mengelompokkan siswanya jadi secara fleksibel. Di sini tidak menentukan keberagaman baik segi jenis kelamin, kecerdasan, bisa berkelompok, bisa berdua, bisa mandiri. Kemudian yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Jadi di sini pembelajarannya berpusat kepada siswa. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memetakan kebutuhan belajar? Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua melihat minatnya, yang ketiga melihat profil belajarnya. Kita akan bahas satu demi kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Tujuan dari pemetaan kesiapan belajar ini berdasarkan tingkat belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ini menurut Joseph, Thomas, Simon, dan Ransuk tahun 2013. Adapun caranya, untuk menentukan kesiapan siswa pada suatu konsep, guru bisa melakukan asesmen. Bisa menggunakan pre-assessment singkat untuk menentukan apa yang dipahami siswa tentang topik atau materi tertentu, dan mengawasi siswa ketika menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Guru juga bisa bertanya tentang apa yang diketahui oleh siswa. Untuk mengetahui tingkat kesiapan murid, di sini Tomlinson tahun 2011 membuat 6 tombol equalizer. Di sini bisa diketahui apakah siswa pembelajaran itu masih bersifat mendasar atau udah bisa bersifat transformatif, bisa diberikan materi yang konkret atau harus ada yang abstrak, bisa melibatkan materi sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, dia masih tergantung kepada guru atau udah bisa mandiri. Kemudian pemahaman terhadap materi itu lambat atau cepat. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pemetaan kebutuhan minat murid ini adalah kita si guru bisa merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Pengakuan terhadap minat siswa dapat memacu motivasi mereka untuk belajar. Bagaimana cara untuk pemetaan minat murid? Pemetaannya relatif mudah. Kita bisa berikan pertanyaan berupa kuesioner, survei, dan minta siswa untuk menghubungkan minat mereka dengan suatu topik materi. Nah, untuk profil murid preferensi belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang harus dipelajari. Jadi ini menunjuk pada kesukaan murid atau siswa.
Jenis preferensi belajar terdiri dari gaya belajar, kecerdasan, dan preferensi lingkungan. Nah, preferensi lingkungan di sini melibatkan kondisi di mana siswa belajar dengan cara yang terbaik. Ada siswa yang suka dengan diam ketika bekerja, ada juga yang bersuara, ada yang suka lingkungan yang terang, ada yang suka dengan pencahayaan yang tenang atau redup. Nah, ada berdasarkan jenis gaya belajarnya, ada auditori, visual, kinestetik, kemudian berdasarkan preferensi lingkungan ada yang mandiri, mau didampingi, ada yang mau bicara, ada yang tenang, ada yang berkelompok, dan ini berdasarkan kecerdasan, ada visual, musikal, dan sebagainya. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi? Untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kita bisa melakukan diferensiasi pada konten, proses, produk, dan lingkungan. Kita akan bahas satu demi satu. Untuk diferensiasi atau konten adalah materi yang siswa pelajari. Nah, konten ini bisa dibedakan dengan melihat kesiapan, minat, atau profil belajar murid. Jadi kita untuk diferensi konten ini kita bisa menggunakan equalizer. Apabila siswanya itu memiliki tidak bisa untuk di materi yang abstrak, berarti kita harus membawa benda-benda yang konkret. Kalau dia misalkan masih butuh bimbingan guru, berarti kita harus memberikan konten-konten yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini contoh diferensiasi pada komponen isi. Bisa menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan, tergantung dari kemampuan siswa, atau menyediakan bahan ajar pada kaset bagi yang auditori, menggunakan daftar kosakata untuk menguji tingkat kesiapan siswa, mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan penglihatan, ini untuk yang memberi gaya belajar auditori atau visual, menggunakan teman bacaan, menggunakan kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan pada siswa yang memiliki kesulitan, serta memperluas pemikiran atau keterampilan para didik yang sudah menguasai. Ini bisa untuk digunakan pada siswa yang belajarnya adalah kinestetik. Nah, untuk diferensiasi proses itu adalah bagaimana interaksi siswa dengan informasi, atau bagaimana siswa bisa memahami suatu materi yang kita sampaikan. Menurut George dan Chapman tahun 2020, diferensiasi dalam proses ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengaktifkan pembelajaran. Jadi bagaimana suatu pembelajaran itu aktif, maka kita harus menjelaskan manfaat dari materi sehingga siswa mempunyai keinginan untuk mempelajari materi tersebut. Yang kedua, kegiatan belajarnya harus aktif. Bisa dengan melakukan pemodelan, demonstrasi, latihan, atau permainan. Yang ketiga, dan melakukan kegiatan pengelompokan. Bisa berdua, bertiga, atau dengan lebih dari 3 orang. Merupakan contoh diferensi pada komponen proses. Misalnya kita bisa menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua siswa bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, setelah melanjutkan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas. Yang kedua, menyediakan pusat minat yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi diri. Yang ketiga, mengembangkan agenda pribadi atau daftar tugas yang ditulis oleh guru yang harus diselesaikan selama waktu yang ditentukan. Ini tergantung dari pribadi-pribadi siswa, ada yang lambat atau cepat. Yang keempat, menawarkan dukungan langsung lainnya bagi siswa yang membutuhkan. Ini bagi siswa yang memang membutuhkan perhatian dari guru yang tidak bisa bekerja mandiri. Dan yang kelima, memproyeksikan waktu yang disediakan bagi siswa untuk menyelesaikan tugas. Nah, sekarang diferensiasi produk. Nah, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus siswa berikan kepada kita. Nah, contoh produk ini bisa berupa karangan, tulisan, hasil tes, rekaman presentasi, diagram, pidato, dan sebagainya. Nah, produk ini harus menciptakan pemahaman murid dan juga berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contoh diferensiasi pada produk, misalkan yang pertama, memberi siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajaran, seperti membuat pertunjukan boneka, menulis surat, membuat puisi, atau bisa juga video, sesuai dengan minat mereka dan atau kemampuan mereka.
Yang kedua, menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keberagaman tingkat keterampilan siswa. Jadi kita tidak membuat satu rubrik saja, tapi rubriknya beraneka ragam sesuai dengan tadi apakah dia menggunakan boneka atau menulis surat atau membuat puisi. Yang ketiga, memberikan siswa bekerja sendiri atau berkelompok kecil untuk menuntaskan tugas. Karena setiap orang ada yang dia itu kecenderungan yang mau berkelompok, ada yang dia itu lebih suka sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk membuat tugas mereka sendiri. Jadi mereka tidak dikerjakan oleh yang lain, tapi mereka memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Yang keempat, diferensi lingkungan. Diferensi lingkungan ini adalah usaha bagaimana caranya siswa itu bekerja dan merasa dalam proses pembelajaran. Jadi lingkungan, kita harus membentuk learning community atau lingkungan belajar di mana semua anggotanya adalah pembelajar. Di situ guru-gurunya akan memimpin murid untuk mengembangkan sikap dan praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Tanpa diferensiasi pada komponen belajar, yang pertama itu memastikan ada tempat di ruangan untuk bekerja dengan tenang dan tanpa gangguan, serta tempat yang menyediakan siswa berkolaborasi. Yang kedua, menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya. Yang ketiga, menetapkan pedoman yang jelas untuk kerja mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, mengembangkan rutinitas yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan ketika guru sibuk dengan siswa lain dan tidak dapat segera membantu mereka. Yang kelima, membantu siswa memahami bahwa ada siswa yang perlu bergerak untuk belajar, sementara yang lain lebih suka duduk dengan tenang. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya tentang pembelajaran diferensiasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.